Risen, His risen, forever glorified. Risen, His risen, King Jesus is alive. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Dear, where are you now? You've been overpowered. Death, where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking to the fear. Victory is here. Victory is here now. Oh, oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. Risen, our risen Savior. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Oh, oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Resurrected one, shining like the sun, breaking to the fear. Victory is here. Victory is here now. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. Risen, our risen Savior. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Oh. Sama-sama kita katakan same power ya. Same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. King Jesus is alive. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya.
lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami dapat mengikuti ibadah dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami membuka telinga kami agar Tuhan berbicara Tuhan melalui firman-Mu dalam hidup kami sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Hidup dalam Kuasa Kebangkitan Kristus. Nah, ayat Alkitabnya diambil dari Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Adik-adik tahu kan ya, minggu lalu, tanggal 4 April, seluruh umat Kristiani di dunia merayakan Paskah. Kalian semua tentu tahu kan bahwa Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan. Arti Paskah adalah kemenangan Tuhan Yesus atas kematian. Ya, Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada saat Paskah, apakah kalian juga merasakan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kalian? Kita harus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya pada saat Paskah saja. Karena itu sama saja kita menjadikan Paskah hanya sebagai tradisi perayaan tahunan. Setelah merayakan Paskah, kita hidup biasa-biasa saja, kembali melakukan dosa. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus mengerti bahwa makna Paskah adalah kemenangan yang besar. Hidup kita tidak lagi dikuasai dosa, karena Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Jika kita tinggal di dalam Dia, kita akan mengalami kuasa kebangkitannya. Kita mengalami kemenangan. Nah, kita juga sama ya, mengalami kematian seperti Tuhan Yesus. Kita harus mematikan semua sikap-sikap atau sifat-sifat yang tidak baik, seperti egois, pemarah, berbuat dosa, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, dan semua yang tidak berkenan bagi Tuhan. Jika adik-adik dapat mematikan semua itu, maka adik-adik pun dapat memperoleh kemenangan dan kebangkitan dalam Tuhan. Dosa tidak berhak dan tidak berkuasa dalam hidup kita kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Nah, bagaimana caranya untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya? Yang pertama, miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah adik-adik merasakan ada kerinduan mencari Dia? Yang harus adik-adik lakukan adalah setia berdoa dan membaca firman-Nya. Karena untuk mengenal Tuhan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan, membangun hubungan dan berusaha mengenal Tuhan lebih lagi. Yang kedua, miliki persekutuan dalam penderitaannya. Adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan. Itu adalah penderitaan terberat yang Tuhan rasakan dalam hidupnya. Namun Tuhan tidak mengeluh. Tuhan hanya berteriak agar Bapa jangan meninggalkan Dia. Nah, apa yang menjadi penderitaan adik-adik nih? Contohnya, saat kalian merasa dikucilkan, atau dimusuhi orang lain, atau saat kalian sudah belajar tapi tidak bisa menjawab soal-soal pada saat ulangan. Nah, yang harus kalian lakukan, kalian jangan sedih. Kalian jangan mengeluh, tetapi berdoalah, minta agar Tuhan menyertai kalian dan tidak meninggalkan kalian. Ya. Lalu, yang ketiga, menjadi serupa dengan Kristus. Apa artinya menjadi serupa dengan Kristus? Kalian harus memiliki perasaan, pikiran, dan gaya hidup seperti Yesus. Ketika Yesus dicaci, ditampar, dicemooh, Yesus tidak membalas.
Bahkan ketika Yesus disalib, Yesus berkata, "Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa-apa." Jadi, adik-adik harus meneladani Yesus ya. Jadi adik-adik tidak boleh membalas perbuatan jahat dengan perbuatan jahat juga. Saat ada teman mengejek kalian, jangan kalian balas mengejek lagi. Dan saat misalnya adik kalian memukul kalian, kalian juga jangan balas memukul ya. Nah, dengan begitu, kalian sudah menjadi serupa dengan Kristus. Selanjutnya, yang keempat, menjadikan Kristus yang hidup di dalam kita. Kalian harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai Bapa, Raja, dan sahabat kalian. Dan kalian hidup bagi Dia. Dengan melakukan semua itu, Miss percaya, kuasa kebangkitan Tuhan ada dalam hidup kalian. Ayat hafalan minggu ini, Hosea 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Satu kali lagi ya. Hosea 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekarang kita masuk sesi Art and Craft bersama Beverly. Hai teman-teman. Nah, hari ini kita mau membuat Art and Craft kubur Tuhan Yesus. Nah, bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama ada kertas, karton, Spidol, lem, piring plastik, dan stick es. Satu lagi ada paku payung. Nah, sekarang nih coba kalian lihat. Nanti art and craft-nya jadinya seperti ini. Nah, sebelumnya Miss mau ada sedikit tanya jawab sama Beverly ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berdoa dan peluhnya itu menjadi titik-titik darah. Nah, Tuhan Yesus berdoa di taman apa? Di taman Getsemani, ya, di taman Getsemani. Nah, lalu Tuhan Yesus disalibkan dan Tuhan Yesus mati itu kira-kira pukul 12 siang. Lalu satu lagi nih, pertanyaan satu lagi ya. Tuhan Yesus disalibkan di bukit Golgota. ya, di bukit Golgota ya. Nah, sekarang yuk kita mulai buat art and craft-nya.
Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan, kami berdoa, kami mau Tuhan hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan, kami tidak lagi dikuasai dosa, tapi kami hidup berkemenangan bersama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa senantiasa lindungi kami, keluarga kami, serta gereja kami, juga teman-teman kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan, lindungi kami dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan daripada-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami, juga kota dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan kami melepaskan berkat, damai sejahtera, keamanan Tuhan, dan perlindungan daripada-Mu. Juga Tuhan jauhkan daripada bencana-bencana alam. Kiranya Tuhan menyertai umat-umat-Mu Tuhan di seluruh bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.